Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh bersyukur kepada Tuhan karena pada malam ini kita sekali lagi boleh berkumpul di dalam persekutuan doa Rabu malam. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan, bahkan kita juga bisa mendoakan untuk beberapa hal. Karena itu mari kita mengawali persekutuan doa Rabu malam pada hari ini di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa di hadapannya. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu, walaupun kami sibuk, walaupun kami memiliki begitu banyak pergumulan, kami boleh datang bersekutu pada malam ini di hadapanmu. Kami rindu persekutuan ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapanmu. Dan kami juga rindu Tuhan, melalui persekutuan ini kami boleh mendapatkan kekuatan, kami boleh mendapatkan penghiburan, bahkan kami juga boleh semakin mengasihi Tuhan di dalam hidup kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dari awal hingga akhirnya. Dan biarlah nama Tuhan yang semakin dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, hidup manusia tidak akan pernah terlepas daripada anugerah Tuhan. Kalau kita mau renungkan selama 1 tahun ini, kalau kita bisa hidup sampai dengan hari ini, bukankah itu semua karena anugerah yang berasal daripada Tuhan? Katutnya kita semua bersyukur untuk anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Mari kita angkat satu pujian yang ingin mengungkapkan rasa syukur kita kepada Dia. Mari kita angkat pujian, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Hanya
Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Biarlah pujian yang tadi kita baru saja angkat bersama menjadi pujian yang keluar dari hati kita, menjadi sebuah pujian yang boleh menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, jangan lupa bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Setiap hari di dalam hidup kita selalu melakukan kejahatan di hadapannya. Bahkan kalau bisa dikatakan kita adalah manusia yang tidak layak di hadapannya. Tetapi pada saat ini kita mau mengakui dosa kita di hadapannya. Kita mau mengakui setiap kejahatan di hadapannya. Kita mau memohon ampun kepadanya. Memohon belas kasihan yang berasal daripadanya. Tetapi sebelum kita mengakui dosa kita secara pribadi lepas pribadi, saya ingin mengajak kita mengangkat satu pujian sebagai bentuk penghantar kita dalam mengakui dosa kita. Mari kita angkat pujian, meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus sebagaimana adanya, jiwaku sungguh bercela. Darah-Mu lah pembasuhnya, ku datang Tuhan.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala kita. Kita berhenti sejenak dari setiap kegiatan yang kita lakukan pada saat ini. Mari kita akui dosa kita di hadapannya secara pribadi lepas pribadi. Saya akan berikan selama beberapa detik ke depan kepada setiap kita untuk mengakui dosa kita secara pribadi lepas pribadi. Mari kita akui dosa kita di hadapannya. Bapa, inilah kami, anak-anak-Mu, yang selalu melakukan dosa, yang setiap hari begitu rentan dengan dosa. Maafkan kami Tuhan, seringkali kami terlalu mudah untuk mengucapkan kami ingin hidup menyenangkan Tuhan. Tetapi pada kenyataannya, fakta di lapangannya justru kami tidak menghidupi perkataan kami. Kami tidak sungguh-sungguh hidup bagi Engkau. Sungguh kami tidak layak sebenarnya untuk diampuni dan dikasihi oleh Engkau. Tetapi karena Engkau begitu mengasihi kami, dan ada anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami, maka Engkau mau untuk mengampuni kami. Kami sungguh bersyukur untuk hal itu Tuhan. Ajarkan kami Tuhan agar kami tetap hidup bagi Engkau. Dan ingatkan kami terus Tuhan, bahwa kami tidak hidup bagi diri kami sendiri, tetapi kami hidup bagi Engkau. Karena kami rindu juga bahwa hidup kami yang tidak sempurna ini boleh memuliakan nama Tuhan di hadapan setiap orang yang ada di sekeliling kami. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan kami bersyukur untuk pengampunan yang telah Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah mengampuni setiap dosa kita. Kita telah diampuni dari dosa-dosa kita. Dan pada saat ini kita juga bersyukur karena kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin kita mengangkat satu pujian, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu
Perenungan kita pada malam ini diberikan tema anugerah khusus dan anugerah umum. Namun sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam ini, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu di hadapannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu karena kami sebentar lagi akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong bantu setiap kami, biarlah hati dan pikiran kami boleh tenang pada saat ini. Biarlah juga hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada pemberitaan firman Tuhan. Biarlah juga Roh Kudus yang tinggal diam di dalam setiap hidup kami, boleh membantu kami memahami apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Dan kami rindu melalui firman Tuhan pada hari ini, kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan, kami boleh semakin mengasihi Tuhan, bahkan setiap kami juga boleh menemukan kekuatan dan penghiburan yang berasal daripada Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita pada malam ini terambil dari Kejadian 3, ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-15. Kejadian 3, ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-15. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, dan silakan Bapak Ibu Saudara menyimaknya di dalam Alkitabnya masing-masing. Kejadian 3 ayat 14 sampai dengan yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam ini. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang sangat rentan untuk berbuat dosa. Karena kita tahu di dalam kehidupan kita sehari-hari pun setiap hari kita juga melakukan dosa. Dan salah satu dosa yang sering kali dilakukan oleh manusia, baik itu dari dulu sampai dengan hari ini, adalah dosa kesombongan. Salah satu bentuk kesombongan yang sering ditunjukkan oleh orang-orang dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang adalah cara mereka berpikir bahwa mereka bisa hidup hari ini karena kekuatan mereka sendiri, karena kemampuan mereka sendiri. Mereka berpikir bahwa kegigihan mereka bekerja, penghasilan mereka setiap bulannya yang besar, bahkan juga cara mereka menjaga kesehatan dengan baik, atau juga hal-hal lainnya yang belum saya sebutkan pada saat ini, itulah yang membuat mereka bisa hidup sampai dengan hari ini. Tetapi orang-orang seperti ini tidak menyadari satu hal yang sangat penting, bahwa mereka sebenarnya bisa hidup sampai dengan hari ini itu hanya karena anugerah Tuhan semata. Sadar atau tidak, hidup kita, hidup saya dan Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah bisa terlepas dari anugerah Tuhan. Kalau kita bisa menghirup oksigen hari ini, kita bisa bernafas dengan baik seperti ini ya. Itu semua karena anugerah yang berasal daripada Tuhan. Kalau hari ini kita bisa makan 3 kali sehari, 2 kali sehari, ataupun bahkan hanya sekali sehari, kita bisa makan, itu semua juga karena anugerah Tuhan. Kalau kita hari ini
organ tubuh kita bisa berfungsi dengan baik, tidak ada yang bermasalah. Itu semua juga karena anugerah yang berasal daripada Tuhan. Kalau kita bisa buang air besar, kita bisa buang air kecil, itu semua juga karena anugerah yang berasal daripada Tuhan. Kalau kita bisa tidur ataupun kita bisa bangun, itu semua juga karena anugerah yang berasal daripada Tuhan. Berarti dengan kata lain, kalau kita bisa hidup hari ini, kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari, itu semua hanya karena anugerah yang berasal daripada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, anugerah Tuhan itu bukan cuman sekedar hal-hal yang lahiriah. Bukan cuman sekedar itu. Karena anugerah Tuhan yang terbesar di dalam hidup kita adalah ketika Tuhan menganugerahkan kehidupan yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Berarti ketika saya dan Bapak Ibu Saudara mengaku bahwa kita percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya juru selamat di dalam hidup kita, maka itulah momen di mana Tuhan menganugerahkan keselamatan kepada kita. Itulah anugerah Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Dan hal ini bisa kita lihat juga di dalam perikop pembacaan kita pada malam ini. Saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak tinggal diam. Karena kita bisa melihat bahwa Tuhan pada akhirnya menubuatkan keselamatan untuk umat manusia. Karena kita tahu akibat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka seharusnya manusia menerima kematian yang kekal. Tetapi karena belas kasihnya Tuhan, akhirnya Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan kita baru saja merayakan kelahiran Yesus Kristus beberapa hari yang lalu. Dan ini puncaknya, keselamatannya itu diwujudkan dengan karya Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus semua orang percaya. Berarti itu termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Tetapi sayang sekali bahwa tidak semua orang bersyukur untuk anugerah yang begitu besar di dalam hidup mereka. Bahkan orang-orang yang mengaku, oh saya percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang mengaku, oh saya orang Kristen. Mereka belum tentu mensyukuri anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam hidup mereka. Dan hal ini terbukti ketika mereka menjalankan kehidupan mereka sehari-hari. Coba kita jujur Bapak Ibu Saudara. Dalam satu hari begitu ya, kita lebih banyak menggunakan hidup kita untuk melakukan firman Tuhan, atau kita melakukan keinginan kita yang dicemari oleh dosa. Apakah kita lebih suka marah-marah kepada orang lain, atau justru kita lebih bisa bersabar dalam menghadapi orang lain? Apakah kita lebih suka untuk berbohong kepada orang lain, atau kita lebih suka untuk mengatakan hal yang jujur kepada orang lain? Apakah kita lebih suka untuk bersaat teduh di hadapan Tuhan, atau kita lebih suka untuk melewati saat teduh untuk melakukan aktivitas yang lain? Apakah kita lebih banyak menghormati orang tua kita, atau justru kita lebih banyak melawan orang tua kita? Kalau memang ternyata kebanyakan dari kita bertentangan dengan pengajaran firman Tuhan, maka itu adalah tanda bahwa kita tidak menghargai anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita. Jika memang benar bahwa kita
hidup kita ini sudah bertentangan dengan firman Tuhan, kita lebih suka melakukan keinginan kita yang sudah dicemari oleh dosa, maka hidup kita bisa digambarkan dengan seekor babi. Babi adalah binatang yang suka bermain ke dalam kubangan lumpur. Tidak peduli berapa kali tuannya membersihkan si babi itu akan tetap kembali bermain di kubangan lumpur yang sama. Ironis bukan? Karena itu Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pertanyaan yang harus kita renungkan pada malam ini. Sampai kapan kita akan menunjukkan sikap tidak bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita? Sampai kapan kita akan menyadari bahwa sebenarnya saya dan Bapak Ibu Saudara tidak layak untuk diselamatkan? Tidak layak. Tetapi kalau kita diselamatkan, itu karena anugerah Tuhan semata. Itu hanya karena kasih Tuhan semata. Sampai kapan kita akan berhenti untuk menyombongkan diri kita seolah-olah kita hidup hari ini karena usaha kita, karena kekuatan kita? Sampai kapan kita akan menyadari kalau kita hidup hari ini itu semua hanya karena anugerah Tuhan di dalam hidup kita? Jangan sampai kita tidak pernah menyadari bahwa kita hidup hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Salah satu penyakit yang sangat berbahaya yang dimiliki oleh orang Kristen kebanyakan hari ini adalah rasa kebas atau mati rasa atas anugerah Tuhan. Karena orang Kristen selalu diingatkan tentang ada anugerah Tuhan di dalam hidupmu. Kamu bisa merasakan anugerah Tuhan setiap hari. Akhirnya kita merasa, sudah biasalah anugerah Tuhan. Itu adalah penyakit yang sangat berbahaya yang banyak dimiliki oleh orang Kristen hari ini. Saya tidak mau sampai kita hari ini masih tanda kutip mati rasa dengan anugerah Tuhan. Kita merasa anugerah Tuhan itu sudah biasalah dalam hidup saya. Saya rindu pada malam ini melalui firman Tuhan ini kita bisa sekali lagi merasakan anugerah Tuhan itu begitu dahsyat dalam hidup kita. Anugerah Tuhan itu memberikan dampak yang luar biasa di dalam hidup kita. Tetapi kita bukan cuman sekedar terkagum dengan anugerahnya. Kita bukan cuman bilang, wah hebat sekali anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita bukan cuman sampai di tahap itu. Tetapi kita sampai di tahap di mana kita mau bersyukur untuk hal itu. Dan kita menunjukkan rasa syukur kita dengan menjalankan kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan biarlah melalui perenungan pada malam ini sekali lagi kita diingatkan bahwa kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk Tuhan. Apalagi kalau Tuhan sudah menganugerahkan anugerahnya yang begitu besar dalam hidup kita, maka sudah sepantasnya bagi kita untuk hidup totalitas bagi Tuhan. Bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena pada malam ini kami telah diingatkan ada anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk hal itu Tuhan, dan biarlah melalui kesadaran ini, melalui kesadaran bahwa ada anugerah Tuhan dalam hidup kami, kami juga mau belajar hidup bagi Engkau. Kami mau belajar hidup melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maafkan kami Tuhan, mungkin setiap hari kami juga masih sering memilih untuk mengikuti keinginan kami. Tetapi hari ini kami mau belajar untuk hidup bagi Engkau. Bantulah kami Tuhan, karena sesungguhnya kami tidak mampu melakukan hal ini sendiri. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Pada saat ini kita akan menaikkan beberapa pokok doa di hadapannya. Kita akan mendoakan untuk beberapa hal. Yang pertama, kita berdoa untuk keamanan memasuki tahun 2021. Tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru. Tetapi kita tahu bahwa di momen seperti ini, merayakan tahun baru itu bisa menimbulkan bahaya. Karena itu kita berdoa, biarlah aparat keamanan juga boleh menjaga situasi dan kondisi di tengah tahun baru, agar orang-orang juga merayakan tahun baru sesuai dengan protokol kesehatan, dan biarlah melalui perayaan tahun baru pun tidak ada peningkatan kasus penyebaran COVID di Indonesia. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami telah melewati tahun 2020 dan sebentar lagi kami akan memasuki tahun 2021. Tuhan, kami tahu pada umumnya setiap tahunnya orang-orang akan merayakan perayaan memasuki tahun baru. Tetapi Tuhan, karena di tengah situasi dan kondisi seperti ini, di tengah kondisi di mana-mana ada COVID, kiranya Tuhan juga yang menolong setiap kami, biarlah mereka yang mungkin memang rindu merayakan perayaan tahun baru, mereka boleh merayakannya dengan baik, mereka juga boleh merayakannya sesuai dengan protokol kesehatan, dan biarlah perayaan itu bukannya menjadi media di mana terjadi penyebaran COVID. Tuhan yang menolong, berikan hikmat kepada setiap orang yang akan merayakan perayaan tahun baru. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan biarlah juga kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang kedua, kita akan berdoa untuk usaha orang-orang menjaga alam. Kita tahu bahwa alam kita pada hari ini sudah banyak dieksploitasi oleh kelompok-kelompok, bahkan individu-individu tertentu. Karena eksploitasi ini akhirnya lingkungan di sekitar kita tinggal pun menjadi lingkungan yang tidak sehat. Bahkan binatang-binatang yang seharusnya bisa berkembang biak, sekarang mereka tidak punya tempat untuk berkembang biak. Bahkan beberapa hewan pada hari ini pun juga menjadi hewan yang terancam punah. Karena itu mari kita doakan agar orang-orang yang punya hati untuk menjaga alam kita, biarlah mereka boleh bekerja dengan baik, mereka boleh bekerja dengan keras, dan biarlah juga Tuhan yang mengakan hikmatnya kepada mereka. Dan biarlah setiap kita juga boleh ambil bagian dalam menjaga lingkungan tempat tinggal kita. Kita tidak buang sampah sembarangan, kita tidak menggunakan AC secara berlebihan, kita go green dan lain sebagainya. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau melihat bahwa manusia pada hari ini bukannya menjaga alam, tetapi justru mereka banyak mengeksploitasi alam, sehingga lingkungan di mana kami tinggal menjadi lingkungan yang tidak sehat, menjadi lingkungan yang tidak baik. Bahkan karena eksploitasi alam ini, banyak hewan akhirnya tidak mendapatkan tempat tinggal. Bahkan beberapa hewan hari ini sudah dikategorikan menjadi hewan-hewan yang terancam punah. Tuhan, tolonglah kami. Biarlah juga setiap orang yang mempunyai hati, yang memang bekerja menjaga alam ini, biarlah mereka boleh bekerja dengan baik. Biarlah hikmat yang berasal daripada-Mu juga turun atas hidup mereka, sehingga setiap tindakan mereka, setiap keputusan mereka, setiap perencanaan mereka, itu semua boleh menjadi hal yang baik, menjadi perencanaan yang boleh membuat alam ini menjadi alam yang lebih baik lagi. Kami juga rindu Tuhan, kami boleh ambil bagian di dalamnya. Biarlah kami mempunyai kesadaran agar kami boleh menjaga lingkungan kami, tidak peduli dimanapun kami berada. Dan biarlah melalui usaha-usaha kami menjaga lingkungan ini boleh menjadi lingkungan yang sehat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Yang ketiga, kita berdoa untuk kaum homoseksual Kristen yang masih terus bergumul dengan ketertarikannya kepada sesama jenis. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa orang-orang yang memiliki pergumulan ketertarikan kepada sesama jenis bukan hanya ada di luar sana, tetapi juga ada di dalam gereja-gereja. Mungkin mereka tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa mereka memiliki ketertarikan kepada sesama jenis, karena itu adalah pergumulan yang berat. Setiap harinya mereka selalu mengingat bahwa mereka mempunyai ketertarikan sesama jenis. Bahkan mungkin saja mereka merasa depresi, mereka merasa diri mereka kotor karena mereka memiliki ketertarikan kepada sesama jenis. Karena itu mari kita doakan agar mereka juga boleh menemukan satu tempat di mana mereka bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Kita berdoa juga agar setiap gereja bukannya memberikan sikap penolakan kepada mereka, bukannya memberikan sikap homofobik kepada mereka, tetapi kita boleh menjadi sebuah komunitas boleh bertobat dan mereka juga boleh bertumbuh di dalam Tuhan, mereka menjaga kekudusan hidup mereka. Dan kita juga berdoa agar kita juga punya kepekaan, kita boleh menjadi kuping, kita boleh juga menjadi wadah bagi mereka agar mereka bisa menceritakan pergumulan mereka. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau melihat bahwa setiap orang yang datang kepadamu bukanlah orang yang sempurna. Justru orang-orang yang datang kepadamu adalah orang-orang yang mempunyai kelemahan. Termasuk diri kami dan juga termasuk mereka yang memiliki ketertarikan kepada sesama jenis. Tuhan, maafkan kami kalau selama ini mungkin kami belum menjadi komunitas yang baik bagi mereka. Mungkin selama ini kami masih memberikan sikap homofobik. Tuhan, berikan hikmat kepada kami agar kami juga boleh menjadi satu komunitas yang mau menerima mereka, agar mereka juga boleh bertobat di hadapan Tuhan dan mereka juga belajar untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka karena kami tahu mereka mengalami tekanan, mereka mungkin setiap hari merasa diri mereka tidak layak karena mereka mempunyai ketertarikan kepada sesama jenis. Tetapi biarlah mereka menyadari bahwa Tuhan mengasihi mereka, bahwa mereka adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan. Kalau saja Tuhan mau mengasihi, kalau saja Tuhan mau memandang mereka sebagai orang yang berharga, biarlah kami juga boleh memiliki cara pandang seperti itu. Kami boleh memiliki cara pikir yang sama seperti Kristus. Dan biarlah mereka juga boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka juga boleh menjadi terang dan garam bagi setiap orang yang mereka jumpai. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Yang keempat, kita akan berdoa untuk orang-orang di Indonesia yang sampai dengan saat ini masih menjadi pengangguran. Kita tahu bahwa karena COVID ada banyak orang yang menjadi pengangguran. Memang mungkin sebagian sudah ada yang mendapatkan pekerjaan, tetapi jumlah pengangguran di Indonesia masih terhitung banyak. Karena itu mari kita doakan agar mereka tidak berputus asa, agar mereka menyadari bahwa Tuhan tetap memelihara hidup mereka. Kalau mereka bisa hidup, itu bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena anugerah yang berasal daripada Tuhan. Dan biarlah kita doakan juga Tuhan yang boleh membukakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Dan biarlah kita juga punya kepekaan untuk mau menjadi kuping bagi mereka, mau mendengarkan pergumulan mereka, mau menjadi seorang sahabat yang mendukung di dalam doa. Dan biarlah mereka juga boleh terberkati melalui hal itu. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau melihat di Indonesia masih ada banyak orang yang menjadi pengangguran. Mereka masih banyak bergumul setiap hari apa yang akan mereka lakukan karena keuangan mereka terus merosot setiap bulannya. Tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami percaya Tuhan yang akan membukakan jalan bagi mereka. Berikan mereka kekuatan Tuhan dan biarlah melalui momen ini mereka juga semakin belajar
untuk menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Belajar untuk mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Dan biarlah Engkau juga yang membukakan lapangan pekerjaan yang baik bagi mereka sesuai dengan waktu yang baik di hadapan-Mu. Tuhan, bantu juga setiap kami sebagai komunitas Kristen, biarlah kami juga boleh peka kepada kebutuhan mereka. Kami boleh menjadi kuping bagi mereka yang mendengarkan setiap pergumulan mereka. Tuhan, ajarkan kami untuk mengasihi mereka dan tidak pernah lelah untuk mendoakan mereka, untuk ada bagi mereka. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, kita akan mendoakan untuk penanganan mutasi corona di Indonesia. Kita tahu bahwa virus corona dari hari ke hari, bulan ke bulan, ternyata semakin berkembang, bahkan sekarang bermutasi. Dan kita tidak tahu apakah mutasi corona ini memberikan dampak yang lebih berbahaya lagi atau tidak. Karena itu mari kita doakan agar ada penanganan yang baik untuk mutasi corona yang terjadi di Indonesia. Bahkan kalau bisa bukan hanya di Indonesia kita doakan, tetapi juga di negara-negara luar yang kita tahu bahwa coronanya ternyata bermutasi. Mari kita doakan agar tim medis di seluruh dunia pun juga boleh mengambil penanganan yang tepat. Mereka juga boleh berjuang keras untuk menangani corona ini. Dan kita doakan agar mereka diberikan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Tuhan, kami melihat bahwa di Indonesia coronanya sudah bermutasi. Bahkan bukan hanya di Indonesia, di negara-negara luar pun di beberapa tempat terjadi mutasi corona, dan itu menyebabkan beberapa warga di berbagai negara merasa tidak nyaman, merasa tidak aman, mungkin ada rasa takut. Tuhan, Engkau kiranya yang menolong, karena kami menyadari melalui kejadian ini bahwa kami tidak ada apa-apanya jika tanpa Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong, memberikan hikmat kepada setiap orang, kepada setiap tim medis, kepada setiap pemerintah, agar mereka juga boleh menangani mutasi corona dengan baik. Tuhan, kiranya kami juga menyadari di tengah pergumulan kami karena corona ini, di tengah mungkin ketakutan kami karena corona ini, kami mau menyadari bahwa Tuhan tetap beracara di dalamnya. Tuhan tidak pernah lepas tangan, semua masih di dalam kendali Tuhan. Engkau kiranya yang menolong setiap kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah juga kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menutup persekutuan doa Rabu malam ini di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami juga sudah berdoa untuk beberapa hal. Tuhan, memang betul ibadah ini jauh daripada kata sempurna, tetapi kiranya ibadah ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan kami rindu Tuhan, kalau memang di antara jemaat pada hari ini ada yang memiliki pergumulan-pergumulan yang berat, ada yang memiliki permasalahan-permasalahan yang tidak bisa diungkapkan kepada orang lain. Kiranya Engkau yang menolong mereka, kiranya Engkau yang menghibur mereka, karena kami tahu Tuhan, hari ini adalah hari-hari yang tidak mudah untuk dijalani oleh siapapun. Kami mau menyerahkan kehidupan kami mau percaya bahwa Tuhan yang akan memimpin hidup kami, dan kami rindu Tuhan, hidup kami juga boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, pergumulan kami ke dalam tangan-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persekutuan doa Rabu malam kita selesai. Silakan bersaat teduh, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hidup ini adalah kesempatan
hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.